Perkenalkan, nama saya Hadianto, saya dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang studi keuangan bisnis, ya mata kuliah saya. Saya akan menjelaskan 3 aspek saya dalam kali ini. Aspek manajemen. Nah, aspek manajemen terdiri dari perencanaan bisnis, perorganisasian, accounting, pengendalian, yang terakhir mengakhiri pembangunan bisnis. Nah, untuk perencanaan bisnis, ya kita berencana bisnis ada jangka pendek, ada jangka panjang, tergantung kita seleranya mau yang mana. Perorganisasian, ada langkah-langkah perorganisasian, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan misi dan visinya, membagi beban kerja dengan tepat, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi, terus menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan, memantau efektivitas organisasi, dan mengambil langkah penyusunan untuk mempertahankan atau meningkatkan aktivitas. Terus ada accounting tadi. Accounting di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama fungsi penggerakan, yang kedua pemimpinan. Di sini fungsi penggerakan mungkin saya hanya menjelaskan 3 saja ya. Ya, untuk yang pertama tuh fungsi penggerakan, yang pertama tuh mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut. Terus yang kedua melakukan daya tolak pada seseorang. 3, membuat seseorang menyukai pekerjaan dengan lebih baik. Terus yang keduanya ada kepemimpinan. Kepemimpinan juga terbagi menjadi 2 menurut Stoner, menurut Moijo 2002. Kepemimpinan menurut Stoner, kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Yang kedua, menurut Moijo 2002 adalah memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh suatu arah, karena kepemimpinan mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dengan dirinya dan pengikutnya. Terus yang ketiga tadi ada pengendalian, controlling. Fungsi pokok pengendalian adalah sebagai berikut. Mungkin saya bisa menjelaskan sampai 4 saja. Yang pertama adalah mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin, disertai adanya ketegasan dan pengawasan, yakni dengan pemberian yang semestinya terhadap penyimpangan yang terjadi. 3, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya mendinamisikan organisasi. Terus ada mempertegas tanggung jawab, termasuk juga itu. Terus tadi yang terakhir adalah mengakhiri pembangunan bisnis. Langkah pokok berikut direkomendasikan untuk membantu proses mengakhiri. Itu ada mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan proses terminasi, penyiapan laporan dari masing-masing personil terminasi proyek, mengakhiri semua dokumen finansial, akhiri semua perintah kerja, kontrak, persetujuan, dan outstanding supplier, lengkapi semua dokumen dengan semua pihak yang terkait lalu setujui. Nah, begitulah. Lanjut ke aspek yang kedua. Yang kedua adalah aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup yang akan dipaparkan adalah mengenai yang pertama adalah kegunaan AMDAL, yang kedua adalah peraturan perundang-undangan AMDAL, yang ketiga adalah komponen AMDAL, yang keempat pelaksanaan proses pengolahan dampak lingkungan. Terus ada yang terakhir adalah jenis proyek bisnis yang wajib AMDAL. Mengapa AMDAL? Analisis dampak lingkungan AMDAL dikembangkan sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang kemudian disingkat menjadi IEA. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan 2 alasan pokok, yaitu
Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan perundang-undangan menghendaki. Yang kedua, AMDAL yang harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Terus yang kedua adalah kegunaan AMDAL. AMDAL ini berguna untuk yang pertama pengolahan lingkungan, yang kedua pengolahan proyek, yang ketiga adalah dokumen penting. Terus ada peraturan undang-undang. Langkah awal tim AMDAL dalam melakukan studi adalah memahami pelaturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup di tempat studi AMDAL. Dilakukan sumber peraturan dan undang-undang tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berlaku secara internasional, memperhatikan batasan wilayah negara. Contohnya proyek limbah yang akan dibuang ke laut atau yang dapat ditiup angin jangan sampai jatuh ke negara lain. Yang kedua, berlaku di dalam negeri adalah Indonesia. Undang-undang yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993. Terus ada isi laporan AMDAL. Terdapat 3 macam kerangka tertulis dalam AMDAL, yaitu yang pertama dokumen AMDAL, yang kedua RPL, yang ketiga RKL. Nah, kita akan bahas RKL di sini. Dokumen ini berisi upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan yang bersifat positif dan negatif. Terus dalam pengertian tersebut upaya pengolahan mencakup 4 kelompok aktivitas. Yang pertama adalah pengolahan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan alternatif tata letak, lokasi, dan rancangan bangun proyek. Yang kedua adalah pengolahan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi. Yang ketiga, pengolahan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dapat memberikan manfaat. Yang keempat adalah pengolahan lingkungan yang bersifat pertimbangan ekonomi. Terus kemudian ada RPL di sini. RPL dapat berupa pencegah dan penanggulangan dampak negatif serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Ciri-ciri pokok RPL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana pengolahan lingkungan menurut pokok-pokok arahan, prinsip, pedoman atau persyaratan umum mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negara maupun positif yang bersifat strategis. Yang kedua adalah rencana pengolahan lingkungan. Dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang ketiga adalah mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan. 4. Mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. Terus ada format dokumen RKL. Latar belakang pengolahan lingkungan. 2. Rencana pengolahan lingkungan. Tolak ukur keputusan para ahli berdasarkan baku mutu standar sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan rencana pengolahan lingkungan. Terus pengolahan lingkungan, lokasi pengolahan lingkungan, periode pengolahan lingkungan, pembiayaan pengolahan lingkungan, institut pengolahan lingkungan. Yang ketiga, pustaka 4 lampiran. Sekian. Yang ketiga ada aspek yuridis. Aspek yuridis yang akan dipaparkan adalah mengenai 1. Siapa pelaksanaan bisnis. 2. Bisnis apa yang akan dilaksanakan. 3. Waktu pelaksanaan bisnis. 4. Di mana bisnis dilaksanakan. Yang kelima adalah bagaimana bisnis dilaksanakan. Yang keenam, peraturan dan undang-undang yang berlaku. Siapa pelaksanaan bisnis. Yang pertama adalah bentuk usaha. Beberapa bentuk
Perusahaan Indonesia dari segi yuridis adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Jadi usaha ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Terus yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Ya kayak kita sama teman-teman join kayak gitulah. Yang ketiga adalah peraturan komanditer atau SIPI, merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam sejumlah yang tidak perlu sama. 4. Perseorangan terbatas PT. Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan dan hak kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Terus ada siapa pelaksana bisnis. Bentuk usaha perusahaan negara. PN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Terus perusahaan pemerintah yang lain, perseorangan umum, perusahaan jawatan, dan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara. Sedangkan dengan Perum dan Perjan bukan semata-mata mencari keuntungan finansial. Yang kedua adalah koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Koperasi ini menurut bidang usaha. Koperasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpanan pinjaman, yang keempat adalah yang terakhir ini koperasi serba usaha. Identitas, lanjut kita ke identitas pelaksanaan bisnis. Beberapa dari identitas pelaksanaan bisnis perlu diteliti, seperti 1. Kewarganegaranya. Kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui hal ini ada hubungannya dengan peraturan-peraturan yang berbeda antar negara dengan warga negara asing dan kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. 2. Informasi bank. Ketahui sponsor proyek adalah debitur pada bank lain. 3. Keterlibatan pidana atau perda. Perlu diketahui juga apakah pelaksanaan proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan ataupun tuntutan. Terus bisnis apa yang akan dilaksanakan? Beberapa sisi yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha yang harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau telah sesuai dengan corporate business-nya. Kedua adalah fasilitas. Periksa kembali pengurasannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum. Ketiga, gangguan lingkungan. Jangan mencemari lingkungan sekitar seperti pencemaran udara, air, suara, dan moral masyarakat. 4. Pengupahan. Perhatikan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, karena jika dilanggar akan menyebabkan keresahan pekerja yang akan berdampak negatif pada proyek. Di mana bisnis akan dilaksanakan? Perencanaan wilayah. Lokasi lokal yang harus sesuai dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin yang diperlukan. Kedua, status tanah. Status tanah kepemilikan tanah harus jelas. Jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Terus, waktu pelaksanaan bisnis. Sesuai izin harus masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki haruslah dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini akan aman nantinya untuk kita sendiri. Bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Misalnya, perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan, maka dengan meminjam dari perorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kualitas tersebut.
Kedua, lembaga keuntungan tentunya memiliki syarat-syarat dalam rangka pengawasan secara yuridis, baik yang bersifat pencegah maupun penanggulangan. Persyaratan ini harus dipenuhi oleh calon debitur. Ya, misalnya kalau kita punya perusahaan ya, kita kekurangan dana, ya kita bisa mencari investor atau menghubungi teman terlebih dahulu atau keluarga terutama, siapa tahu ada yang bisa menjadi investor untuk menabung saham pada kami gitu, pada kita. Terus ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang paling penting, kita tuh harus punya izin, kita tuh harus tahu undang-undang yang ada gitu, yang berlaku. Hal ini akan membuat perusahaan kita jadi aman, sudah terdaftar dari pemerintah. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.